Slide pertama, oke? Saya slideshow ya nggak iso. Nggak isonya tuh karena dianya, saudara, karena laptop saya. Oke, saya sekarang ganti ganti slide ya. Ini eh, beberapa slide pertama adalah gambar-gambar saja, saudara. Jadi saya coba jelaskan. Ganti slide udah ya. Nah, apa eh, ini menunjukkan ini hewan jantan ya. Hewan jantan sapi perah. Kita sebagaimana kita ketahui, sapi perah itu, saudara, yang paling terkenal di sini adalah Holstein, bukan? Hitam putih, ya. Kemudian baru ada introduksi sapi-sapi perah lainnya, ya. Oh, kenapa? Sebentar ya. Sebentar, sebentar. Minta maksudnya. Ya, oke. Kita pindah slide ya. Pindah slide ini, Johan udah ya. Nah, apa? Masih belum, Ini, Prof. oh belum. Masih, dia masih di slide pertama. Oh, Gini aja deh, nggak usah slideshow ya. Gitu. Ya ini makanya sing di mau ini share. Ah kamu mah. Udah nih. Sampun, Oke. Apa gambarnya? gambar sapi melahirkan, Prof. Ya oke. Yang ini tadi udah. Ini baru, nggih. Ini baru. Ini tadi saya Nggih. menunjukkan bahwa ini sapi jantan, itu skrotumnya, gitu ya. Sapinya sapi perah, di mana sapi perah itu hitam putih itu paling gampang lah, Holstein sehingga apa? Tapi kita jadi punya peranakan Holstein, peranakan FH. eh, tapi sekarang udah nggak bisa dibilang peranakan FH karena FH-nya itu sudah beranak pinak sudah lama, udah mungkin ratusan tahun ya sejak Belanda mengintroduksi sapi FH ke Indonesia, sehingga ada yang disebut sapi gratis, saudara. Sapi gratis ini juga sapi hitam putih gini ya. Oke, saya ganti slide. Ini yang tadi kata teman saudara Johan, dia lagi melahirkan. Ini ketemu dengan saya nanti, kami dengan saudara kalau semester 7 itu ada mata kuliah kebidanan dan kemajiran, wajib ya mata kuliahnya. Nah, itu kita memberikan topik-topik seperti ini gitu ya. Ini adalah sapi mau melahirkan, eh, sapi perah mau melahirkan, kemudian didahului dengan, nanti kan saudara di semester 6 ini saudara mendapatkan fisiologi kebuntingan, fisiologi kelahiran gitu ya. Nanti saudara ikuti apa prosesnya, mekanismenya, prosesnya ya. Kalau mau lahir sama si saudara dengan manusia ya, bahwa didahului dengan pecahnya kantong amnion, kantong Korea allantois, waterback kita bilangnya, kemudian ketuban kita bilangnya kalau di manusia ya, itu maksudnya kantung dari eh, fetusnya atau kantung fetus ya, plasenta itu ya.
Eh, gitu ya, saudara. Oke, kemudian ini kalau lahirnya seperti ini senang sekali ya. Jadi dia tidak distukia gitu ya. Jadi keluar semua terus nanti ini kita harus merobek ininya. Wah, ini mah bagus banget nih. Saya senang banget nih kalau dapat kasus seperti ini ya. Tinggal dirobek, dirobek terus dia keluar fetusnya ya. Gitu, saudara. Kalau yang tadi tuh, no, I mean kalau distukia. Udah ganti slide, Johan? Masih tetap di sapi ini, bro. Sapi yang mana? Sapi yang keluarnya suka apa itu orang seneng yang tadi yang sebelum ini. Oh ya, enggak, ini masih masih di sini, masih Oh masih ini. ini. Saya. Kenapa? Baik, saudara. Oke, kita apa? Saya ganti slide bahwa ini adalah aku nggak ngerti ini apa ya. Sedang ngapain ini, Johan? Ada yang tahu? Ini Gimana sih seperti ini? injeksi, bro. Kayak Kenapa? injek di vulva. Ya, menginjeksi di vulva biasanya ini untuk eh, antara lain superovulasi atau sinkronisasi estrus dengan menyuntikkan hormon di vulva. Tapi ini antara lain juga penelitian saya, ya penelitian kami di Repro. Kemudian kami mendapatkan kritik gitu ya dari publisher atau dari luar negeri bahwa eh, menyuntik di vulva itu sangat sakit gitu ya. Kami pernah melakukannya pada kambing domba, pada kambing bukan pada sapi. Nah, sangat sakit memang dan bisa inflamasi. Tetapi hormonnya sedikit dosisnya, saudara ya. Dan kami menyuntikannya pada domba dan kambing waktu itu pakai eh, spet insulin. Jadi sebetulnya sangat meminimalisir rasa sakit dan sebentar, tetapi responnya juga macam-macam, saudara. Jadi ada yang bengkak, ada yang merah, ada yang biasa-biasa aja. Kami berharap buat apa coba nyuntik di vulva? Iseng banget enggak ya. Jadi kan superovulasi atau sinkronisasi estrus tuh biasanya apakah pakai spons vagina yang insert dimasukkan ke vulva atau di intramuskuler gitu ya. Tapi dengan di vulva itu kita berharap apa si hormon itu sampai pada target organnya yaitu uterus gitu lebih cepat gitu ya, karena dia lewat langsung organnya. Tetapi kita dikritik keras itu sama publisher sama di tempat kami mau publikasi ya. Jadi nah itu tadi ya, karena saya juga dosen animal welfare di PPDH, memang kalau against animal welfare, kalau tidak sesuai dengan keserawan animal welfare memang harusnya dihindari. Tetapi saya tadi katakan kami menggunakan jarum apa eh, insulin yang sangat kecil ya, gitu. Sangat kecil dan sebentar. Dan dosis dari hormonnya apakah itu eh, apa progesteron, PMSG atau PGF2 alfa sedikit gitu ya. Lebih kecil, jauh lebih kecil daripada
kalau kita intramuskuler. Kalau kita intramuskuler misalnya 7,5, apa ya satuannya ya? Saya kok jadi lupa. 7,5 gitu, ini 2,5 aja gitu. Bukan cc ya, saudara ya? Atau cc ya? Oh, lupa saya. Oke. eh, saya ganti ini, saudara. Saya ganti slide. Ini menunjukkan teracak di sapi perah sangat rentan, teracaknya itu juga luka. So, kita harus perhatikan. Jangan mentang-mentang, oke diambil susunya aja, pakannya aja bagus, vaksinasi sudah, kesehatan iya, bersih iya. Tapi saudara juga jangan lupa ini, teracaknya, tahu ya, teracak kaki. Itu biasanya tebal, itu harus pernah lihat ya, saya pernah lihat itu saudara di apa di BIB ya, di BBIB itu teracaknya itu tebal terus ada lukanya. Kalau ini ada sedikit luka nih ya. Itu tali itu bukan apa-apa saudara. Tali itu untuk naleni pada saat dikeruk gitu. Saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan nanti bisa menunjukkan eh, di YouTube mungkin ada. YouTube kan semua ada saudara ya. If you want to learn, if you want to study about something itu di YouTube ada gitu ya. Dan saudara harus gabungkan dengan pengetahuan saudara yang saudara dapat di kelas maupun yang saudara dapat sendiri. Saudara sudah semester 6, sebentar lagi 7, kemudian penelitian lulus jadi sarjana itu kami sebetulnya lebih ke fasilitator. Kalau saudara di universitas itu ya, jadi nggak seperti guru SMA ya saudara ya, guru SMA ke bawah tuh harus ini gitu, terus hanya itu. Tapi kalau sekarang mungkin saudara jauh lebih tahu ya, lebih lebih banyak yang saudara dapat dari kami, apalagi kami udah usia segini malas banget ya ibu ya harus searching dan sebagainya. Biasanya saya tanya mahasiswa, apa sih itu tolong dong ibu dikasih tahu, tolong dong carikan. Biasanya ibu tahu gitu ya. Karena mungkin saja sekarang sudah ada teknologi yang lebih baru. Nah, ini kembali ke apa? Supaya tidak terjadi panarisium atau apa infeksi pada kaki ini yang juga penting, saudara. Kenapa penting? Terutama untuk bul. Makanya saya bilang tadi saya pernah lihat ini di BIB ya, BIB Lembang apa BIB Lembang ya. Jadi dikeruk gitu, dibersihkan karena kalau bul tahu ya, bul itu pejantan ya, dia harus kuat menapak untuk menunggangi betina, untuk menunggangi betina imitasi katakanlah eh, karena semennya mau diambil gitu ya. Apalah artinya bulnya bagus tetapi dia tidak bisa naik. Jadi nanti susah, nggak bisa ditampung semennya. Padahal kita perlu semennya untuk dibuat semen beku ya. Apalagi sapi perah udah semen beku semua, saudara. Sudah, udah kelihatan, Johan? Ganti. Sudah, Prof. Nah, penyakit-penyakit yang pada sapi perah ini itu ada stres. Stresnya ini, saudara. Kenapa sih pakai stres segala? Iya, ada ya. Jadi misalnya sapi perah nih terutama. Biasanya yang merah adalah Bapak A. Bapak A tiba-tiba apakah sakit, apakah cuti, apakah ada keperluan. Tiba-tiba yang memerah sapi B, Bapak B. Eh, nggak keluar seperti biasa, saudara. Bisa seperti itu. Nah, kemudian ini yang sapi apa? Kan suka ada ya apa laporan bahwa oh diperdengarkan musik yang eh, diperdengarkan sholawat, diperdengarkan musik yang lembut, ya eh, jazz gitu, jazz nggak lembut-lembut banget ya. Nah gitu ya. Nah itu bisa mempengaruhi produksinya jadi lebih tinggi. Mungkin saja, saya nggak pernah penelitian ya, tetapi saya baca laporan-laporan penelitian itu seperti ke sana arahnya. Jadi tolong stres ini diperhatikan, dia bisa stres. We cannot ignore. Kalau kita mengacu pada animal welfare, kita tidak bisa ignore atau mengabaikan eh, kemungkinan hewan itu sedih, tidak happy, stres, karena hewan eh, dari 5 freedom, kalau saudara baca ya, freedom kelima ini harus bisa mengekspresikan
perasaannya, kesenangannya gitu, behaviornya gitu, saudara. Jadi kalau memang dia eh, stres karena takut, karena sakit, jelas tolong dihindari. Karena takut, eh, nah itu harus dihindarkan dari hal-hal itu, gitu ya. Karena apa? Kalau hewannya stres berpengaruh pada produksinya udah jelas itu. Nanti kalau ada nanti di PPDH ketemu saya untuk animal welfare itu begitu dia stres, apakah stres dari transportasi yang lama, kemudian tidak diistirahatkan dengan cukup, tidak ada makanan yang diberikan dengan cukup, apa, tidak ada air dengan cukup, tidak ada shading, nah itu pasti stres. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi karkasnya, kualitas karkasnya jadi nggak bagus, gitu. Karena ada hubungannya dengan apa glikogen, kemudian dirubah jadi asam laktat, itu apa ada hubungannya dengan tenderness, rasa ya, gitu. Kan nggak enak juga sih sebetulnya kalau daging tapi sepoi ya, hambar ya. Oke, good. Sekarang penyakit gangguan metabolisme atau gitu ya, itu ini apa sih judulnya ketutupan. Penyakit-penyakit pada sapi perah yang saudara harus fahami ya, kemudian saudara harus berpikir untuk how to get over it gitu. Mhm. Sapi perah ini, saudara saya kasih tahu ya, ini juga apa? Kalau saudara senang ya, saudara harus suka dengan hewan besar, kemudian pekerjaannya, ya. Penyakit gangguan metabolisme macam-macam nanti, kemudian ada mastitis, mastitis mikotik, kemudian ada penyakit kelamin, penyakit organ reproduksinya, ada leukemia, saudara. Leukemia ini sama ya, penyakit kanker darah ya. Kemudian ada abortus, ada endometritis dan piometra, ada prolaps uteri kalau habis eh, melahirkan uterusnya keluar karena dia ngeden atau merejan berlebihan ya. Ada retensio secundinarum di mana plasenta tidak keluar. Habis tadi saya bilang kalau kayak gini nih seneng nih peternak dan dokter hewan ini tinggal jadi fetusnya sudah terbungkus plasenta sudah keluar semua tinggal di apa dikuak dirobek plasentanya ikunnya keluar fetusnya keluar ya jadi semua udah di luar oke. Jadi tidak retensi di dalam paraplegia, eh, paraplegia itu biasanya kurang Ca ya, kurang kalsium saudara ya, dan eklamsia. Eklamsia juga purpuralis itu habis melahirkan dia eh, lumpuh. Oke. Pengaruh stres pada sapi perah untuk meningkatkan produksi saya tadi katakan yang antara lain yang kalau kurang makan mah udah jelas saudara. Bagaimana saudara kurang memberi makan udah gitu berharap air susunya produksinya tinggi udah nggak mungkin ya. Untuk meningkatkan produksi susu saudara mulai dari seleksi. So if you want to buy a cow atau heifer, heifer apa cow apa loh ya, tahu ya. Heifer itu adalah eh, sapi yang masih remaja ya. Masih baru mau bunting pertama, heifer, sapi darah. Kemudian cow itu sapi betina, gitu ya. Karena bahasa Inggris itu ada jantan dan betina. Oke, aduh saya ini kok kenapa ya? Pakan udah jelas kita nggak usah lagi, pakan udah jelas. Kurang pakan saudara will get nothing loh. Kalau pakannya kurang. Dan lingkungan, tadi lingkungan itu termasuk kotor, bersih ya, panas, dingin. Saudara nggak ngasih cukup shading gitu. Dingin juga saudara angin gitu ya. Eh, Memang kalau if you talk about dairy cattle gitu ya, harusnya adalah berhubungan dengan tempat yang tinggi supaya dingin gitu ya. Jadi kalau memang kan kita lihat tuh eh, di Lembang, di Singosari itu tinggi tuh. Lembang itu 1.500 eh, meter DPL ya di atas permukaan laut. Kemudian minimal mungkin 600 DPL ya. Kemudian
curah hujan, ya, ketersediaan pakan udah pasti hijauan, kemudian bagaimana saudara seleksi awalnya, itu, kemudian ini saudara apa jenisnya? eh, Tadi apa manajemen tadi siapa yang melihara. Oke, faktor lingkungan, iklim, suhu, sinar, angin, cahaya, hujan dan kelembaban udara, pengaruh iklim secara langsung, tingkat pertumbuhan, produksi susu, efisiensi penggunaan pakan dan reproduksi. Maksudnya gini nih saudara, sekarang nowadays itu sudah dan kesehatan ternaknya sendiri. Sekarang itu sudah biasa peternak itu memerahnya tidak, saya ganti dulu slide ya. Sih, belum nih. Nggak bisa. Oke, saya ganti dulu. Ini saya sudah ganti slide ya, Johan. Nah, eh, apa? Peternak sekarang, walaupun smallholder ya, kita kalau bicara peternakan susu sapi perah, peternakan sapi perah, tingkat industri itu udah jelas segala ada karena kapitalnya besar ya. Tetapi yang yang kita dan saudara nanti jadi dokter hewan harus bantu kalau saudara nggak bekerja di yang big company ya itu eh, efisiensi ya efisiensi pekerjaan kemudian gimana caranya antara lain saya sudah melihat bahwa peternak kecil itu sekarang eh, memerah susunya juga udah pakai milking machine gitu loh kan mahal Bu nggak bisa iya ternyata dia share share alat itu, saudara, karena milking machine itu portable bisa didorong antar ini. Saya sih melihatnya itu ya waktu itu ya. Saya nggak tahu apakah mereka benar-benar sharing atau punya satu orang aja. Tetapi kenapa pakai milking machine itu, saudara? Dengan milking machine tahu nggak? Jadi eh, kalau dipasangkan, diterap si apa tube-tube-nya itu ke uder atau ambingnya si sapi itu dia akan nyedot susu kalau habis baru copot sendiri. Kalau nggak kalau belum habis dia belum copot automatically. Nah, itu bedanya sama orang. Kalau orang nih, saudara pernah ya, sekali-sekali nanti saudara coba memerah kalau ada. Saya ikut dong memerah. Itu 2, 3 kali, 10 kali pegel banget. Nah, kalau kita mengandalkan tenaga manusia, saudara, jangan-jangan nih, dan sering terjadi, sebetulnya masih ada air susu di ambingnya, ya, tetapi tidak tuntas diperah karena pegel memang, gitu ya. Saya juga pernah coba, saudara saking sok taunya ya, saya dong gitu ya. Udah apa pertama begitu diajarin nih sama tukang kandangnya ya, dipegang dulu, kemudian ditarik titnya itu, gitu. Nah kan kalau tenaga saya juga nggak gede-gede amat ya, jadi sedikit keluarnya. 2, 3, 10 kali udah capek, udah lelah itu. Wah, itu mah masih banyak tersisa di situ. Nah itu bisa mastitis ya. So be careful with that. So make sure that the milk is already the ambing, the udder, the ambing is already empty gitu ya. Oke. Tanaman tersedia sepanjang tahun ini jelas harus ada. Saya nggak tahu gimana caranya ya. Bu kan ada nih musim kemarau nggak ada hijauan dan ambillah banyak-banyak pada saat musim hujan pada saat hijauan itu ada dan disimpan ya kan saudara tahu tuh ilmunya bisa bikin silase, bisa bikin apa fermented pakan fermentasi untuk disimpan. Saudara bisa bikin silase, bisa bikin hay, gitu. Saudara simpan. Nah, tapi kita Bu nggak ada tempat nyimpennya, itu masalah ya. Jadi apa? Pastikan saudara punya. Saya punya 5 sapi, saya punya cukup tempat untuk ada tempat gitu untuk menyimpan eh, rumputnya. Nah gitu, saudara. Di Eropa, di Belanda ini yang saya tahu ya, di Eropa lah ya. Sapi hanya diberi pakan rumput, nggak ada itu konsentrat. Di Indonesia nih ditambah konsentrat ya. Bayangkan sapi segitu gedenya, gede-gede ya sapi mereka ya. Dikasih makan rumput aja, saudara. Kemudian bisa menghasilkan eh, susu sebegitu. Belanda tuh tahu ya, kan memang penghasil susu itu karena memang sapinya besar-besar dan pakannya bagus. Nah, apa?
Jadi gimana? Padahal mereka loh punya 4 musim, 3 bulan aja, 3 bulan aja itu mereka tumbuh rumputnya. Tapi mereka karena tahu bahwa ternaknya harus makan rumput, dia ambil rumput sebanyak-banyaknya, dia bikin silase dan hay. Kemudian mereka punya apa storage room gitu ya untuk menyimpan itu dan sepanjang winter, sepanjang musim dingin, sepanjang belum tumbuh rumput, mereka tetap bisa memberi pakan eh, rumputnya, eh, sapinya, gitu, saudara. Saya pernah lihat, jadi pada saat mereka memanen, kan digulung ya, terus di wrap, terus disimpan bal-balan itu. Jadi pada saat musim dingin, sapinya tetap makan rumput, gitu. Gitu ya, saudara ya. Memang nggak ngarit gini, tetapi dia pakai what you call it, traktor atau apa tuh ya? Jadi yang itu ya, gitu. Ki- Land mower apa sih itu judulnya ya? Apa istilahnya? Gitu ya saudara ya. Tanaman terlihat cepat tua, daya cerna rendah, protein rendah. Iya, kalau saudara juga harus aware. Saudara mengambil rumputnya tidak terlalu muda. Kalau rumput terlalu muda itu banyak apa eh, pokoknya katanya kalau makan rumput muda itu banyak gasnya jadi blood, jadi kembung. Kemudian terlalu tua ya kayak gini, daya cernanya rendah, proteinnya rendah gitu ya. Oke. Cara mengatasi yang stres gimana? Dari seleksi, dari memodifikasi lingkungan ya. Tadi saudara kalau saudara belajar animal welfare ada 5 freedom ya, itu dipenuhi ya. Jadi freedom from hunger, dia tidak lapar, dia tidak haus, dia tidak stres, sakit, tidak luka, dia tidak takut ya, fear, dan satu ini dia harus bisa mengekspresikan kebiasaannya. Jadi kalau saudara memelihara ayam contohnya, ayam itu nggak boleh di baterai cages sekarang, saudara. Jadi harus di scavenging, gitu. Nggak boleh. Udah ada tuh campaign-nya ya dari Eropa. Saya hadir di Surabaya di salah satu hotel di Jalan Raya Darmo itu. Saya Bu Susan, Bu Sri itu hadir untuk menerima campaign itu, animal welfare itu, bahwa ayam sudah tidak boleh lagi di baterai cages. Karena kalau ayam di baterai cages, kandang baterai satu-satu itu, sininya memar, ayam hanya bisa berdiri dan duduk dan itu memar. Jadi dia harus di scavenging supaya ayam itu kan apa natural behaviornya kan mengais-ngais, terbang mencelok sana mencelok sini gitu ya. Nah, harus bisa seperti itu. Nah, nanti Bu, tapi berpengaruh pada produksi telur. Iya, produksi telurnya mungkin jumlahnya sama ya. Kalau ayamnya 1.000, telurnya 1.000 gitu misalnya ya. Tapi nanti jadi banyak yang pecah, jadi turun produksi. Iya, gitu. Tetapi ya harus ke sana gitu. Gitu ya. Ada loh eh, dosen atau apa peternak yang marah tuh sama saya waktu saya bilang, ih ini udah nggak boleh loh baterai cages, kandang baterai harus satu-satu. Gimana? Oh kita kan nanti susah, kita kan repot. Emang iya, emang susah, emang repot, susah kontrol penyakit ya nggak. Kontrol penyakitnya di mana nih dari di antara semua yang sakit. Kemudian susah eh, apa? Ya menjadi dia bisa berantem, eh, liternya kotor ya kan, jadi dia sama fesesnya kan campur, telurnya jadi di mana-mana yang tadinya tuh sudah teratur gitu, tapi harus ke sana saudara. Jadi kalau yang marah ini adalah dosen dosen dan dokter hewan itu saya agak "Hah? Peternak marah oke. Eh, nggak bisa Bu gitu, nanti kita turun produksi dan sebagainya gitu ya. Tapi coba bapak mau nggak, bapak coba ibu mau nggak, eh, di satu ini yang hanya bisa berdiri sama duduk sama bertelur, makan oke, minum oke, feses dibersihin gitu. Tapi kan juga nggak itu tidak mengacu pada animal welfare dan itu nggak boleh gitu ya, sedikit demi sedikit. Emang ada dampaknya Bu? Kan enggak Bu. Kita pokoknya baterai cages aja, kandang baterai aja, produksi telurnya segini, terus apa duitnya bagus gitu. Oke. If you are not deal with global trading, international trading, if you are not deal with them, it's okay. Ya. Tapi begitu kita harus ekspor
telur atau produk atau apa. Orang di luar negeri sana, saudara, di Jepang, di Singapura, di Australia, dia mau lihat ternakan kamu kayak apa di Indonesia. Begitu dia lihat butter cages, they don't want to receive your product. Udah pasti itu. Karena international campaign-nya tentang animal welfare. Jadi kalau saudara memelihara ayam baterai cages, telurnya di eh, ekspor nggak mau terima, dagingnya diekspor nggak mau terima karena kamu ininya memeliharanya tidak sesuai animal welfare. Biarin aja, kan ada yang lain yang mau terima. Itu yang kalau kekeh ya peternaknya ya. Contoh, ini sapi nih, sapi potong ya. Kita kan impor tuh dari Australia rutin sekian ribu ya. Eh, Orang Australia tuh melihat sapi-sapi saya tuh bagaimana penanganannya di Indonesia, bagaimana di RPH-nya, how to slaughter my sapi, gitu. Kan kita bisa bilang, gua udah beli kok, udah bayar, gimana kami aja, nggak bisa, saudara. Jadi pernah ada yang memvideo di RPH itu sapinya tidak ditangani dengan baik, diseret, jatuh, mungkin terus disembelihnya tidak tajam eh, pisaunya sehingga gitu ya. Terus sapinya masih hidup, udah dikuliti di video, terus ada yang ngirim ke Australia. Marah mereka, terus ngeban. Kita nggak dikasih lagi sapi untuk satu dua kali pengiriman tuh mereka nggak kasih, nggak. Nah, itu kita agak riweh juga ya, kita agak repot juga. Jadi apa pemerintah turun tangan untuk ini RPH mana nih yang melakukan seperti itu gitu. Saya juga nggak tahu ya RPH mana, tetapi kayaknya di Jawa Barat deh. Udah gitu. eh, Akhirnya diperbaiki, saudara. Jadi RPH itu memang juga harus diakses rutin gitu ya. Bagaimana menyembelih sapi itu harus pakai stunning ya, harus pakai dipingsankan. Setelah transportasi harus diistirahatkan. Cukup yang 5 tadi tetap terpenuhi, gitu, saudara. Ke sana ya. Eh, Emang Australia jadi tahu mereka punya sapi. Setiap ekor sapi mereka punya chips yang mereka bisa kontrol di sana. Kayaknya kan nggak mungkin ya. Repot banget. Ternyata iya. Jadi ada satu sapi mereka ada sapi yang mereka jual ke kita, kita udah bayar, tapi kita perlakukan tidak. Ini mereka tahu dan mereka bisa marah. Gitu ya, saudara ya. Jadi eh, hewan juga benda hidup, sentinen, punya perasaan, punya takut, punya stres, happy bisa ya. Terutama kalau kita bicara eh, pet animals ya. Baik, kembali ke sini itu kan, Ibu udah lebih dari 1 jam nih nanti. Cara mengatasi pengaruh stres, seleksi, modifikasinya, efisiensi pakan ditingkatkan, pemerahan, mengurangi permasalahan kesehatan, dan hasil ternak. Oke. Iya, kita kan urusannya suhu tinggi ya. Oke, saya ganti slide. Oke, di Indonesia ini kan kerjaannya panas ya, saudara ya. Sekarang juga sumuk banget ya Surabaya ya. Saya kadang-kadang ya nggak boleh kan begitu ya ngeluh gitu kan nggak boleh ya. Tapi saya bilang, aduh ini kok sumuk banget. Beberapa hari kemarin ya. Jadi nggak bisa tuh keluar kamar. Jadi keluar ruangan harus di ruangan yang ber AC kan nggak bagus ya. Nah, ini bedanya sama saya nggak tahu nih saudara ada yang tinggal di mana ya. Mungkin kalau weekend kembali ke rumah orang tuanya eh, agak lebih dingin mungkin ya. Batu, Malang, mana tuh? Mana tuh kan agak lebih dingin tuh. Nah, nyaman tuh. Paling nggak bisa di luar di ruangan yang nggak pakai AC. Kalau di Surabaya emang nggak bisa lah, gitu ya. Makanya saya selalu katakan kalau saudara kayak gini Sabtu Minggu, tetapi saya nggak tahu ya gimana caranya saudara memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus dengan maksimal, gitu. Kalau memang dosennya harus Zoom, saudara tetap datang ke kampus untuk bisa Zoom di kampus, gitu kan. Kalau kos-kosannya dekat, saya suka, ya datanglah ke kampus, gitu. Itu ya, saya nggak tahu apakah kalau Sabtu Minggu ruangannya AC-nya tetap nyala gitu. Saya nggak tahu, tetapi apabila iya kan eh, memang memang ada kuliah ya. Sabtu Minggu biasanya digunakan pula oleh kuliah S2, S3, saudara, karena kuliah S2 itu harus offline ya, sekian persen. Saya juga nggak tahu, saya kemarin belum pasti bahwa kemarin ada kabar bahwa kita dibolehkan atau diharuskan gitu
kuliah online lagi setiap Jumat, jadi sekolah, jadi kerja itu cuman Senin sampai Kamis atau gimana lah gitu ya. Aduh, saya sedih, saudara. Kuliah online kayak gini nih kan, ya kalau saudara udah semester 6 ya, tapi kalau yang awal-awal gitu, terus atau nanti semester 7 di mana kita harus praktikum tetapi ditiadakan, ya ampun, sedih banget. COVID kemarin sedih banget. Jangan jangan saudara pikir bahwa enak nih dosennya, tetap aja dibayar, iya, tetapi kan nggak gitu juga. Kami punya tanggung jawab, kami punya integritas, kami punya tanggung jawab ya, dan profesi yang profesional harusnya gitu. Jadi kalau saudara ada, saya dengar bahwa ada yang tidak lulus UKOM PPDH, itu saya ikut sedih gitu. Kadang-kadang kan kata anak saya, ibu ya nggak usah lebay, nggak usah berlebihan. Maksud saya bukan bukan anak saya, maksudnya ngapain juga saya gitu. Tapi nggak bisa, saudara. Saudara adalah bagian dari tanggung jawab saya juga gitu. Jadi makanya saya kenapa kalau saya kuliah, tolong dong didengarkan. Tapi bu, nggak dengerin ibu, misalnya nggak ikut kuliah ibu hanya absen doang. Saya bisa kok lulus, oke, fine, bisa gitu. Tetapi coba deh, saudara bandingkan dengan yang memang ikut kuliah. Oh dulu Ibu Tita pernah ngomong gini nih, pasti ada nih gitu sedikit yang nyangkut. Bukannya saya gila hormat minta apa ya saudara ya, coba deh. Gitu, gitu ya. Jadi oke, kembali ke sini. Stres panas akan berakibat produksi susu menurun. Tadi saudara ya, jadi kalau dia stres itu ada hubungannya dengan hormonal. Ya, hormon ini terganggu saudara. Yang harusnya terilis sekian gitu dalam aliran darahnya untuk milk ejection, mengeluarkan susu, jadi sedikit rilisnya. Jadi susunya hari itu sedikit, kurang lah daripada yang seharusnya. Walaupun saudara udah pakai milking machine, apalagi saudara pakai ini. Nah, gitu harus ke sana. Angka konsepsi atau kebuntingan yang rendah disebabkan karena proses pembuahan dari sel telur oleh sel mani menjadi terganggu. Iya, tadi ya hubungannya adalah nanti ikut reproduksi kan, fisiologi kebuntingan ya. Jadi pada saat sebelum fertilisasi terjadi itu kan harus ovulasi. Nah, ovulasinya itu bisa saja telat. Karena apa? Karena apa order apa perintah hormon yang dari hipotalamus, hipofisa anterior, kemudian ke ovarium itu selain sedikit juga telat, delay. Ya pada saat telat, saudara padahal sudah IB, nggak datang-datang ovulasinya, sel telurnya, atau kecepatan gitu ya. Jadi karena tadi kita nggak bisa prediksi lagi karena sudah terganggu hormonalnya ya, hormonal imbalance. Jadi gak karena panas bisa. Kematian embrio, embrionya sudah ada, ini yang paling disesali saudara sama peternak dan sama dokter hewan. Sebetulnya fertilisasi terjadi ya, kemudian sudah terjadi attachment ya, tapi kemudian gugur, mati embrionya. Itu sedih. Dan kita jarang bisa menengarai, merecognize bahwa ini embrionya mati. Karena apa? Kalau saudara cek darahnya, progesteron masih tinggi, apa protein-protein yang diproduksi oleh embrio masih ada, gitu. Tapi nanti nggak jadi, gitu. Ternyata dia mati. Ini agak eh, apa? Peternak sapi perah jadi gelo. Oke, terjadi birahi tenang, birahinya pendek, tetapi nggak. Ini juga semua karena hormonal ya, saudara ya. Kegiatan indung telurnya maksudnya uterus ya, ovarium ya saudara ya. Kegiatan ovariumnya menurun, proses reproduksi lambat, berat lahir pedet lebih minggu depan yang tanggal saya kuliah lagi tanggal 6 saudara. Tanggal 27. Mudah-mudahan bisa on time ya. Mudah-mudahan bisa pada waktunya. Saya coba ingatkan ya, saya akan memberikan eh, apa flowchart. Berat lahir pada rendah, berat plasenta turun, kemudian involusio, nah ini saudara harus tahu nih, involusio uteri pada periode uterus dari keadaan bunting kemudian kembali ke semula itu menjadi lambat saudara. Harusnya 45 hari, 30 sampai 45 hari itu udah kembali ke bentuk normal. Ini bisa sampai lama gitu karena tadi ada stres ya. Oke, saya Oke. Saya udah ganti slide. Cara menanggulangi gimana? Of course you have to shed them, ya.
give shading ya, memberi pelindung gitu ya. Saudara saya kalau sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris ini bukannya belagu ya saudara ya, bukannya sok-sokan nih Ibu Tita nih gitu. Saya mau kalian terbiasa ya, ya we have to speak English ya gitu ya. Kalau sama saya baik di apa kalau sama saya nanti baik di kebidanan, kalau if you have to present your presentation gitu, eh, saya suka minta bahasa Inggris gitu ya. Aduh Bu, tapi saya nggak bisa ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak berani nggak apa-apa. Tetapi kalau ternyata berani kok gitu, ternyata bisa kok gitu. Anak sekarang lebih banyak yang bisa bahasa Inggris. Saya senang daripada pada saat saya awal-awal dulu jadi dosen ya. Eh, oh sekarang dari satu grup lima terdiri dari 5 orang, 4 bisa gitu ya. Eh, kalau dulu satu bisa, yang 4 nggak gitu ya. Jadi saudara nggak ada alasan, there is no reason that you cannot speak English and you will not speak English karena your gadget itu kalau main aja game bahasa Inggris itu saya rasa ya. Kecuali saudara jangan dirubah ya, jangan dirubah jadi bahasa Indonesia. Saya suka mengatakan begitu kepada mahasiswa. Apa sih hobi saudara? Drakor, drakor. Oke, drakor. Gimana caranya nonton juga, tapi kita belajar juga. Jadi eh, don't turn to bahasa Indonesia ya. Nanti kita nggak belajar apa-apa. Jadi drakornya tetap bahasa Korea misalnya, tetapi subtitlenya bahasa Inggris gitu. Itu sih. Dulu kalau saya nggak ada sih drakor-drakoran waktu saya masih sekolah ya, masih SD, SMP, SMA gitu. Tetapi saya seneng lagu dan lagu itu lagu Barat ya. Jadi kalau saya seneng lagu ini kok bagus nih lagunya, saya cari liriksnya. Oh kata-katanya ini. Itu sih awal saya suka bahasa Inggris dulu ya. Kata-katanya ini gitu. Liriknya. Oke, kembali ke sini saudara. Kandang dari timur ke barat agar matahari tidak langsung diterima oleh sapi. So you have to consider also the direction gitu ya. Ini matahari kemana? Kan kadang-kadang kita tanahnya di sini gitu ya. Kena matahari atau sore atau di barat ya. Saudara harus berpikir itu supaya tidak terekspos terlalu banyak. Gitulah. Ventilasi kandang harus cukup, atap kandang dari bahan penyerap ya. Ini kalau nggak salah atap kandang dari seng ini ya, yang apa dia menyerap panas itu. Jadi kita panas di bawahnya ya. Jadi eh, di luar Jawa itu saudara banyak atap dari seng itu pasti panas ya. Tapi kan mereka emang nggak punya saudara. Kalaupun punya uang bahannya nggak ada gitu ya. Jadi kadang-kadang eh, ya masak kayak gitu ya. Kalau mereka mau mereka pasti nggak mau kok pakai seng atap atap rumahnya. Kemudian pakai bukan seng tetapi asbes ya, itu juga panas. Baik, kembali ke sini, sapi sering disiram air dingin, jadi makanya eh, ada fan besar ya. Kalau saudara punya, kalau peternak itu punya eh, apa, mampu untuk beli fan besar, apalagi yang ada airnya itu cukup mahal sih ya. Tetapi kalau ada itu tuh jauh lebih bagus ya. Kemudian jumlah sapi jangan terlalu padat, gitu. Maksudnya gini, saudara. Kita kalau bicara tentang kepemilikan ya, kepemilikan itu kan kalau kita miliknya jadi banyak, jadi punya banyak sapi seneng ya, tapi ya harus disesuaikan. Oke, saya udah ganti slide. Penyakit gangguan metabolisme yang faktor pakan atau itu ada milk fever, ada grass tetani, ada timpani, saudara, tapi saudara harus belajar ini ya. Eh, ada ketosis, ada keracunan nitrat, dan ada laminitis, gitu ya. Nah, milk fever ini biasa terjadi pada sapi yang produksinya tinggi susunya, gitu ya. Jadi memang dia kurang kalsium. Coba kita lihat ibu-ibu yang sedang menyusui, kebetulan anak saya dua-duanya sedang menyusui ya. Jadi memang kurang kalsium, kasihan harus ditambah kalsium karena memang untuk bayinya kan ya, untuk bayinya. Jadi kalau sapi ya untuk pedetnya. Jadi eh, please make sure mineral kalsiumnya, magnesiumnya itu cukup, potasium. eh, fosfor maksudnya. Cukup ya, harus dalam jumlah cukup. Nah, di situ saudara harus menambahkan dalam bentuk eh, konsentrat ya. Jadi konsentratnya ya harus lengkap gitu. Mungkin kok saya juga nggak tahu ya, jarang tuh saya dengar apa eh,
Jarang apa saya nggak pernah baca apa saya kurang baca itu ya. Di luar negeri kalsiumnya kurang. Kan dia cuma ngasih ini, saudara, ngasih rumput saja gitu. Ya, mungkin balance ya pakannya jadi bagus aja gitu. Ngerti ya, jadi milk fever, grass ini hampir sama nih sebetulnya ya. Timpani ini kayak blood, kembung. Ini juga penyakit sapi perah, penyakit sapi nih. Sedih nih kalau ada kembung gitu ya. Kalau saudara ke peternakan, saudara suka tanya, Pak ini kembung, ini kok kembung Bu gitu. Kemarin saya kemarin saya baru kuliah ini saudara. Jadi eh, if you go to the farm gitu ya, in the village gitu ya, eh, ya please communicate with them, educate them with the simple language gitu. Nggak kayak ibu bahasa Inggris sekarang gini, nggak gitu ya. Eh, nah, ternyata mereka punya kiat untuk mengatasi kembung, saudara ya. Kadang-kadang dikasih apa? Minyak, dikasih minum minyak. Supaya bersendawa kan, supaya keluar gasnya. Kadang-kadang dikasih minyak, kadang-kadang dikasih bir, saudara. Mungkin Sprite ya maksudnya ya, Sprite aja Pak. Nanti kalau bir mabok nanti. Nggak. Jadi soda gitu yang ada yang eh, apa bisa bersendawa lah gitu maksudnya ya si sapi ini. Nah, kambing domba saya nggak pernah punya pengalaman sapi, tetapi kambing domba yang blood apa kembungnya sangat besar, akhirnya ditrokart. Ditrokart itu berisik, tahu ya, ditusuk ya. Ditrokart itu bukan saya sih yang melakukan. Itu ada ya risikonya. Sebentar ya saudara ya. Baik mana tadi? Ya di trokart ya. Trokart itu ada risiko inflamasi dan mati gitu ya. Jadi harus hati-hati, harus yang yang melakukan harus betul-betul apa well experience. Jadi berpengalaman baik gitu ya. Oke, ketosis, keracunan nitrat dan laminitis. Ini juga penyakit-penyakit metabolis. Oke, milk fever apa itu? Kalsiumnya rendah, saudara ya. Yang tadi saya katakan karena dia eh, eh, saudara harus hati-hati pada sapi yang produksinya tinggi gitu. Tinggi itu bisa 30-40 liter sehari gitu ya. Jangan bangga-bangga banget tuh, saudara harus hati-hati. Siapa tahu nih kalsiumnya jadi kurang ya. Jarang pada sapi yang baru pertama melahirkan, sering pada sapi yang sering melahirkan atau produksi susu tinggi, sering melahirkan, umur tua, apa jaringan tulangnya berkurang. Kemudian kalsium jaringan tulangnya berkurang. Ini sama nih terjadi sama manusia ya, sama seorang ibu ya saudara ya. Jadi kita ibu-ibu itu sering kurang kalsium. Tetapi kalsiumnya kalau ibu-ibunya juga sudah tua, eh, juga nggak bisa diserap saudara karena penyerapan itu dibantu oleh estrogen, di mana sudah nggak ada estrogen karena ovariumnya sudah tidak berfungsi gitu ya. Gitu. Nah, jadi sama di sapi sama di hewan juga kayak gitu. Kalau hewannya sudah tua, eh,
apa ovarium, apalagi yang di OHA ya, di OHA tuh diambil semua, ovariumnya juga nggak ada supaya dia nggak beranak pinak kucing pada misalnya itu bisa jadi dia kalau eh, loncat bisa patah karena kalsiumnya memang berkurang. Nah, kayak gitu harus hati-hati. Nah, pada sapi perah produksi susu tinggi setelah melahirkan, sekresi kalsiumnya untuk produksi susu juga tinggi, CA dalam darah dan cairan antar selnya tetapi rendah, gitu ya. Oke, gejala klinisnya nafsu makan menurun, sapi mudah terkejut, sempoyongan, tidak mampu berdiri. Ini yang ini, tidak mampu berdiri. Dia duduk tuh eh, spesifik berbaring di atas dada dengan kepala terkulai di sisi badan tidak sadar dan terjadi kematian. Wah, jangan sampai terjadi kematian, saudara. Kalau saudara lihat sapinya sempoyongan kayak gini, duduk, nguyung gitu ya, saudara langsung ini. Dulu saya PPDH di Grati ya. Itu saya harus memberikan 1000 cc kalsium borogluconat sukutan ya. Apa spetnya besar saudara 502 kali gitu ya. Nah itu pada saat 500 cc-nya masuk dia udah mulai tegak gini seneng deh gitu ya. Eh, kok saya dari dulu hewan besar ya saudara ya, saya nggak terlalu saya tertarik sih sama klinik cuman kok saya lebih ke hewan besar memang, jadi saya kalau lihat sapi itu berdiri aduh seneng banget kalau saya bisa menolong eh distokia tapi ditarik ya terus anaknya lahir. Makanya saya bilang tadi itu kalau lihat ada fetus di dalam kantong fetus terus di luar udah keluar itu seneng banget. Nah, itu saya dari dulu saya kerjaannya memang hewan besar. Kemudian domba kambing, saudara ada nguyung itu domba penelitian saya sendiri. Ini kok duduk aja gitu terus saya injeksi intramuskuler vitamin B yang bagus ya, biosolamin kalau nggak salah itu. Itu berapa sisi saya lupa terus apa dia berdiri habis itu aduh saya senang sekali gitu. Nah itu sih sebetulnya esensi dari dokter hewan ya saudara ya, jadi kalian nanti menolong hewan sakit terus sembuh itu seneng banget. Baik, pencegahannya sebelum melahirkan diberi CA dan fosfor tinggi ya, kemudian setelah melahirkan diberikan kalsium buruk glukonas tinggi. Grass tetani ini saja ini kan saudara baca sendiri juga bisa ya, tetapi oke masih ada waktu sedikit. Saya daftar hadirnya absen panggil dari cyber. Ya, oke. Baik, Gras Tetani, saya kalau ngelihat ke sini itu berarti karena kalian itu ada di kanan saya. Gras Tetani, magnesium rendah, ya. Sapi perah sedang laktasi, kemudian magnesium untuk produksi susu, magnesium dalam darah dan antar sel rendah. Pada umur tua, magnesium diambil dari tulang, terjadi pada sapi dengan pakan rumput muda dan banyak mengandung air ya. Gejala klinisnya mati mendadak, kejang saudara. Namanya juga tetani ya. Kepala terkulai ke belakang, gigi gemeletuk, kaki meregang. Nah, tapi gimana Bu? Saya taunya bahwa dia akan apa ya saudara kasih cukup aja. Pokoknya habis melahirkan saudara kasih itu pakan dan mineral yang cukup ya. Jadi nggak ada nih apa risiko ini tuh dikurangi gitu ya, diminimalisir. Oke. Pencegahannya hindari makan rumput muda. Tadi saya katakan bahwa dia mengandung gas. Beri bekatul atau dedak gandum di mana magnesiumnya tinggi. Oke. Timpani terjadi pada aktivitas. Haha. Oke. Terjadi adanya aktivitas fermentasi mikrobanya turun. Apa rumen ini ya membentuk gas. Bisa nggak diperbaiki? Nggak bisa. Gas CO2 membentuk gas CO2, metan dan secara berlebihan dan ternak tidak mampu mengeluarkan. Yang saya bilang tadi bisa kembung juga ya, bisa kembung ya. Heeh.
Kembung kok bisa kembung. Sering pada sapi digembalakan pada rumput muda, terlalu banyak makan daun lamtoro. Blood itu terjadi pembentukan gas berbusa secara berlebihan di dalam rumen dan tidak dapat dikeluarkan. Itu makanya peternak-peternak ngasih minyak lah, ngasih Mohon maaf, Prof. Masih termute, Prof. Oke, sorry, sorry. Ya. Ih, Tapi baru kan? Nggak dari tadi toh? barusan, Prof. Ih, Oke. Baik, terima kasih, Johan. Mekanisme terbentuknya gas berbusa itu meningkatnya lendir dari bakteri mukopolisakarida, meningkatnya RNA dalam rumen hasil destruksi sel protozoa ini saudara ya. Genetik, secara genetik karena ada kecenderungan menghasilkan saliva lebih sedikit dari normal, kemudian saponin leguminosa saudara untuk pakan hijauan atau rumput. Saudara harus chop si rumput ini. Kan kadang-kadang bukan rumput ya, tetapi yang panjang-panjang tuh ya, apa eh, rumput gajah tuh kan panjang. Itu saudara harus chop. Chopnya, chop ya, tahu ya dipotong. Chopnya tidak boleh terlalu halus, tidak boleh terlalu panjang. Kalau terlalu panjang besar-besar, ah udahlah kasih aja nih tebon nih apa dari jagung gitu aja. Angel saudara dia makan ya nggak? Walaupun bisa, tetapi susah. Terus kalau kecil banget terlalu kekecilan itu tidak bisa merangsang saliva dengan baik gitu. Jadi makanya pas. Jadi kalau pas itu gampang masuk dan gampang eh, menstimulasi atau merangsang adanya saliva. Kenapa perlu saliva? Perlu untuk eh, apa? Memamah biak itu, ya. Jadi untuk ruminan, untuk sapi, apalagi sapi perah, saudara harus perhatikan dengan baik. Aduh, Bu, males banget, Bu, ngecop, Bu. Nah, di situ saudara harus chop, tetap beli chopper, punya chopper, sewa chopper, gitu ya. Ada mahasiswa saya, alumni, dia bergerak di bidang saya nggak mau I don't want to deal with live animal, live livestock gitu ya. Too risky, terlalu berisiko nanti sakit, mati, kena virus, kena bakteri, mati. Jadi saya bergerak di bidang di bisnis farm machinery. Ada yang gitu. Gitu. Saya tanya kamu bikin apa? Tadi dia bikin chopper sendiri, dia bikin penetasan telur sendiri, dia bikin apa tuh eh, yang saya tahu sih chopper sama penetasan telur ya. Jadi misalnya kamu beli berapa? Dia tanya ke teman-temannya ya. 15 juta nih harga chopper. Ya. Beli di saya aja 5 juta. Dia bilang gitu. Asal tapi nah itu dia tahu ilmunya eh, apa eh, pisau harus tajam. Harus selalu tajam pisau itu. Dan dia tahu ukuran untuk kambing domba berapa, sapi berapa gitu. Gitu ya, saudara ya. Ada tuh. Laku tuh. Karena dia juga nawar-nawarin ke teman-temannya yang punya peternakan kan. Gitu sih, bagus juga saudara ya. Jadi yang jadi distribusi mendatangkan alat juga ada gitu. Kemarin saudara saya mengatakan kepada PPDH, kepada teman-teman saudara yang sudah kakak-kakak sekalian yang sudah jadi sarjana eh, kedokteran hewan gitu ya, terutama yang laki-laki nih gitu, jangan do nothing ya. Oh, nggak ngapa-ngapain ah, saya tunggu lulus aja, jangan saudara. Saudara bisa usaha apalah gitu. Aduh Bu, nggak punya nih modal. Eh, Kalau nggak punya modal mah semua orang nggak punya modal kecuali orang kaya ya. Saya selalu nggak pernah bicara yang memberi contoh gitu bahwa kalau anak orang kaya mah bisa semua ya, dia tinggal bilang saya mau peternakan dengan 500 ini ada gitu ya. Tapi kan kita nggak bicara yang begitu, saudara. Gini, Bu, saya mau usaha nih ayam broiler. Saya coba dari umur berapa kamu punya nggak? Kita kan sekarang nggak punya backyard ya, nggak punya halaman belakang jarang ya.
Kalau dulu saya ada, ya apa, orang tua kami tuh punya halaman belakang gitu. Kalau sekarang kan emang nggak ada ya. Nah, ya, why don't you start from berapa lah gitu, 100 DOC gitu ya. Eh, Coba gitu. Ternyata mati semua. Ternyata bisa nih sampai umur panen 28 hari. Ternyata Bu, saya masih rugi nih di pakan. Tapi kan saudara udah coba gitu. Jadi tahu, jadi bisa ngomong gitu ya. Jadi bisa, ini. Nggak harus nunggu lulus, saudara. Kalau saudara punyain, aduh Bu, tapi saya eh, nggak bisa tuh kalau pelihara ayam. Ya apalah, apa aja yang bisa menambah. Saya selalu nih, yang bisa menambah, paling nggak saudara jajan. Orang tua saya, alhamdulillah Bu, nggak masalah menyekolahkan saya nih semester 6, semester 7, semester dan seterusnya ya. SPP masih dari orang tua. Oke, fine. Uang jajan juga saya cukup, Bu, dari ibu saya. Sedikit-sedikit kan saudara WA tuh. Minta dikirim ya. Isiin OVO gitu nggak sih? Tapi kalau saudara, if you have your own, gitu ya. Bisa earn sendiri, dikumpulin sendiri. Saudara bisa nih beli barang sendiri gitu. Pasti lebih senang. Gitu ya, gitu ya. Apalagi kalau saudara harus, saudara. Ibu saya sudah menyekolahkan saya, tetapi untuk saya beli pulsa atau apa saya sendiri kan itu bagus gitu ya, harus harus pintar saudara, harus ke sana dan saudara punya kesempatannya, jangan dibilang nggak punya gitu ya. Ada PPDH waktu zaman COVID, semua pulang ke ke rumah masing-masing, dia tetap di Surabaya padahal dia rumahnya di Sumatera ya. Heeh. Jadi dia nggak pulang, terus bertahan hidupnya dia jualan. Kamu jual apa? Dia jual tahu. Ya, jangan diketawain loh ya. Itu ternyata dia mendatangkan dari Jombang, kemudian dia pasarkan gitu, eh, dan dia make money. At least dia survive. Dia bisa memfinance himself. Gitu. Saya seneng banget kalau dengar eh, anak-anak seperti ini, saudara ya. Jadi ada tuh yang Bu, saya bisnisnya apa, mengemas kembali obat hewan. Dia obat hewan beli, terus dikemas kecil-kecil, terus dia jual ke ini. Ah, itu juga bagus gitu. Apapun ya, saudara ya. Atau gini, Bu, nah, ada di mahasiswa saya eh, karena dia karena dia dandan ya, perempuan nih tentu saja, jangan laki ya saudara ya, perempuan terus dia dandan, oh kamu bagus sih dandannya, saya bilang gitu. Iya, saya kursus MUA, kemudian dia suka ngedandanin teman-temannya kalau wisuda, itu dia dapat uang lebih dari situ. Aduh, saya seneng banget. Laki, terus ada lagi nih laki ya, ada nih laki ya, tetap tapi yang nggak dandan saudara ya, tetapi dia pandai mendesain baju, oke, padahal dia. Coba dong desainin ibu, saya bilang, kebaya gitu. Saya lihat memang kebaya-kebaya yang modern, yang bagus-bagus itu, saudara. Hasil desainnya tuh kayak gitu ya. Tentu saya nggak pakai ya, nggak pakai kebaya yang seperti itu. Tetapi dia bisa, ya apapun gitu ya. Jadi jangan, udah saya nunggu lulus aja, saya nunggu dipanggil. Jangan ya, saudara ya. Please do many things. Do something and many things as far as you can gitu ya. Oke, kembali ke sini, faktor peningkatan gas busa itu dari pakan, apa, kenapa itu bisa dari pakan, genetik, dan populasi mikroba rumennya ya. Faktor yang menurunkan gas adalah jumlah saliva, itu makanya dia harus harus terus ngunyah gitu ya, harus terus ada saliva ya. Terutama musin, kemudian tannin dan flavonoid tanaman gitu. Oke. Saya skip-skip aja ya. Ini sama ya, saudara baca aja ya, saudara ya. Kita harus selesai dalam 10 menit. Kejadian timpani karena pakan dapat ditanggulangi ini menaikkan ukuran partikel makanan, menambah air. Air ini juga, saudara ya, mhm, mencegah keasaman lambung, mempertahankan rasio hijauan dan konsentrat 9:1. Ini perlu ya. Nah, ini nih perlunya saudara ngambil mata kuliah ini ya.
Ini nih nggak diajarkan di mata kuliah lain nih saya rasa ya. Jadi menaikkan ukuran partikel makanan menambah 8% air beberapa jam sebelum makanan diaduk. Kemudian ini apa rasio hijauan dan konsentrat harus 9:1. Kemudian menjaga konsumsi pakan berlebihan pada musim hujan gitu ya. Jadi apa? Kalau ini mencegah timpani ini atas kembali ke atas, menurunkan protozoa rumen ya. Kemudian ya kalau saudara memberi ini membunuh protozoa ya, memecah gelembung busa gitu dan mencegah terbentuknya busa baru. Oke, pengobatannya bila belum parah eh, di ya, seringkali si lidahnya tuh saudara sama si lidahnya dipegang ya, diambil dipegang terus digoyang-goyang gini sama peternaknya supaya bersendawa ya. Tuh dikasih minyak, dikasih lemak, dikasih deterjen. Kalau deterjen mungkin kasihan ya. Apa? Ya itu sampai ada punya ide dikasih bir Bu. Oh, tapi jadi it works gitu ya. Apa? Bisa sembuh gitu. Oh gitu ya Pak, saya bilang gitu. Baik, stomach tube, penyayatan rumen kiri dibuat apa sayatan gitu, kemudian keluar gasnya ya. Itu yang saya bilang pakai trokat terus harus hati-hati ya. Soalnya kalau kena yang lain bocor saudara dan harus kecil gitu ya, yang lebar-lebar. Dimetilpolisiloxal 50 mili ditambah 5 liter ya. Sisaden. Nah, ini saya nggak terlalu punya pengalaman di sini, tetapi saudara lihat aja ya. Saya melihat kembung itu di trokat itu sekali ya. Itu pun bukan saya yang mengobati ya. Maksudnya saya hanya lihat. Ketosis, gangguan metabolisme disebabkan meningkatnya badan keton ya, asam hidroksibutirat, terjadi pada ternak puasa atau setelah melahirkan atau saat laktasi dan kekurangan energi dari pakannya ya, sehingga memanfaatkan lemak tubuh untuk menghasilkan energi. Mungkin pokoknya saudara harus kasih makan cukup deh gitu ya, apalagi habis melahirkan, apalagi sedang bunting gitu ya. Baik, gejala klinisnya ya Bu saya juga tahu Bu kalau kayak gitu Bu. Tetapi tukang ngaritnya lah nggak ada, tukang ngaritnya lah ada loh saudara. Dia sudah ngarit nih, dia di saya misalnya, di saya dia kerja untuk saya Pak ngarit sekian hari 1 hari 100.000 misalnya saya nggak tahu ya. Setiap hari 100.000, kemudian jumlah rumputnya segini. Udah dia naik motor. Di tengah jalan ada dong Ibu B. Pak ke saya aja Bu. Pak sama Ibu Tita dikasih 100 sama saya 120. Dia mau. Jadi hari itu ternak saya nggak makan. Itu juga terjadi. So be careful with this kind of problem ya. Kadang-kadang kan problemnya tuh di situ saudara. Kita tahu ilmunya. Sapi ya harus makan cukup gitu. Tetapi atau gini, ternak penelitian saya waktu saya cek darah dengan Elisa, saya lihat turun dia. Dia berfluktuasi progesteronnya pada saat bunting, dia bisa begini, di hari itu dia turun. Turun, tapi terus nanti naik lagi. Pada saat turun, saya tanya sama mahasiswa yang penelitian, apa yang terjadi nih kok bisa turun? Harusnya enggak loh, saya bilang. Enggak bisa nih kayak gini nih. Ya harusnya harusnya naik, stabil di atas, terus baru turun kalau mau melahirkan, gitu. Ya, tapi dia berfluktuasi. Terus saya bilang, dia juga ingat-ingat, oh iya Bu, iya Prof, dulu waktu saya di sana itu pernah 3 hari eh, orangnya tuh nggak datang, yang memasok rumput tuh nggak datang. Jadi kasihan deh, si itunya dikasih ala kadarnya apa aja gitu. Oh, jadi itu mempengaruhi ya, saudara. Jadi jadi hasil penelitian saya itu rada aneh gitu ya. Jadi saya pikir, aduh ini nggak sesuai nih dengan yang saya harapkan gitu. Memang sebetulnya saya ada di sana ya
apa Singosari terus-terusan, tetapi itu kan sebulan 2 bulan gitu ya. Nah memang saya titip mahasiswa saya yang ini ya, mahasiswa saya perempuan-perempuan. Kemudian dia juga tahu hal itu, dia juga ya nggak berani juga gitu kan. Tapi dia ingat tuh 3 hari itu nggak ada datang tuh Bu, jadi gitu. Si tukang yang masuk rumputnya yang kayak gitu-gitu, saudara itu juga sedih deh, repot deh gitu, gitu urusan gitu ya. Eh, eh, Dibajak lah di tengah jalan atau memang orang yang nggak masuk. Kalau sakit ya kita nggak minta sakit ya. Nah kayak gitu-gitu tuh harus disiasati. Makanya sebetulnya kalau yang saya lihat peternak-peternak di Belanda itu dia banyak ngambil rumput, dia punya tempat, dia punya teknologinya, dikasih bal gitu ya, di wrap dengan itu langsung saudara nggak pakai tangan itu. Jadi jadi dia begitu habis potong rumput pakai mesin, terus rumputnya itu langsung di wrap pakai plastik gitu. Jadi dia nggak ada tuh masalah rumput dibajak di tengah jalan nggak ada itu ya. Jadi kayak gitu. Nah, tapi di Indonesia masih. Nah, belum pencurian ternak tuh katanya tinggi ya saudara ya. Jadi saya suka sedih deh kalau dengar peternak bilangnya, aduh Bu, ternak saya dicuri. Padahal udah di dalam dapur gitu ya, di dalam dapur peternaknya itu disimpan ya, tetapi bisa aja dibobol. Maksudnya domba kambing terutama lebih lebih banyak kejadian. Gitu. Oke, kembali ke sini dulu. Nafsu makan menurun, sering sembelit, nervous takut, urin, darah, dan susu kadar ketonnya meningkat, produksi susu menurun, tetapi kadar lemak sangat tinggi, berat badan menurun. Ya, kan kadar susu tinggi, kadar lemak susu tinggi itu harganya bagus, saudara. Tetapi kalau dia ternyata ketosis ya nggak bagus. Bagus harganya maksudnya ya kalau kadar lemak tinggi. Pencegahannya pakan cukup energi setelah melahirkan saat laktasi dan hijauan baik. Terapinya glukosa vena, diinfus. Oke, apa nih? Nah, ya. Keracunan nitrit. Nitrit banyak pada batang tanaman dan sedikit pada biji-bijian. Kandungan nitrit lebih rendah, berlebih pada tanaman akibat pupuk atau musim kering panjang. Jadi tanaman yang dipupuk tuh juga berisiko ya, saudara ya. Oke, dalam jumlah sedikit, apa tuh namanya? Apa? Teratogenik juga loh, saudara. Jadi tanaman-tanaman hijauan gitu yang kena pestisida gitu ya, kena apa? eh, Ya pestisida gitu dia bisa keracunan ya. Oke. Nah, tereduksi nitrat menjadi nitrit oleh enzim nitrat reduktase dihasilkan mikroorganisme rumen. Nitrit diserap tubuh mengoksidasi ion ferro dalam hemoglobin menjadi ferri ya, ferrum ya. Terbentuk met hemoglobin yang tidak mampu mengikat dan mengangkut oksigen ke jaringan tubuh. Itu sih ininya saudara ya. Bila hemoglobin yang diubah menjadi methemoglobin tinggi, jaringan tubuh tidak mendapat oksigen cukup, kemudian keracunan nitrat dengan gejala gemetar, jalan sempoyongan, pernafasan cepat, gangguan respirasi, dan bisa mati. Pencegahannya pemberian pakan karbohidrat larut air, padi atau molasses, suntikan methylene blue intravena, kemudian dapat mengubah suntikan tersebut dapat mengubah methemoglobin menjadi hemoglobin. Gitu ya, saudara ya. Tapi saudara harus tahu dulu bisa mengindikasikan ini sakit apa sih sebetulnya gitu. Nah, kalau tidak mau berepot-repot ya saudara harus beri pakan. Laminitis, indigesti akut terjadi akibat pemberian pakan konsentrat jumlah tinggi dan singkat tanpa diadaptasi dulu. Tiba-tiba saudara punya pakan konsentrat, saudara kasih aja ternyata ada gangguan indigesti ya, saudara ya, gangguan pencernaan. Kemudian laminitis terjadi perubahan mikroba rumen, banyak terbentuk mikroba penghasil asam laktat, pH rumen menjadi rendah, histamin tinggi, kerusakan pada lamina kaki, gangguan spesifik kaki dikenal laminitis sindrom permanen, asidosis, saudara jadi asam, epitel rumen mengeras karena keratinisasi akibat kurang memanfaatkan efisiensi pakan, dehidrasi, diare berat, dan bisa mati. Ya. Pencegahannya pemberian konsentrat secara bertahap dan hindari pemberian banyak konsentrat dan mendadak dalam waktu singkat. Oke.
Oke, apa kita tolong ingatkan saya, kita berhenti di sini, selesai di sini sampai Mas Titis ya, siapa namanya? Johan dan teman-teman ya. Baik, Prof. Mm-mm. Saudara saya, ini sudah berapa?